Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lestari Fitri Tobing, NIM 20041414594, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang osmoregulasi dan urogenital, mata kuliah fisiologi hewan air. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari osmoregulasi. Osmoregulasi adalah upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya, atau suatu proses pengaturan tekanan osmotik. Adapun osmoregulasi pada organisme akuatik dapat terjadi dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, usaha untuk menjaga konsentrasi osmotik cairan di luar sel atau ekstraseluler. Yang kedua, usaha untuk memelihara isoosmotik cairan dalam sel atau interseluler. Untuk menghadapi masalah osmoregulasi, ikan melakukan pengaturan tekanan osmotik dengan 3 cara. Yang pertama, mengurangi gradien osmotik antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Yang kedua, mengurangi permeabilitas air dan garam. Yang ketiga, melakukan pengambilan garam secara selektif. Adapun macam-macam dari osmoregulasi, yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi media, contohnya ikan air tawar. Yang kedua, regulasi hipotenik atau osmotik, yaitu pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media, contohnya ikan air laut. Yang ketiga, regulasi isotonik atau isoosmotik, yaitu konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi media, contohnya ikan-ikan pada daerah estuarin atau ikan eurihalin. Adapun penyebab atau faktor terjadinya osmoregulasi. Yang pertama, harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Yang kedua, membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Yang ketiga, adanya perbedaan pada tekanan osmosis terhadap salinitas medium yang berbeda. Terdapat peran osmoregulasi. Yang pertama, mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Yang kedua, mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara mengekspresikan zat buangan berupa amoniak. Yang ketiga, mengendalikan kandungan ion dalam cairan tubuh. Garam berlakuan seperti elektrolit lain dan dalam cairan tubuh akan terurai menjadi ion-ion. Yang keempat, mengatur kadar ion H atau pH cairan tubuh. Organ dan hormon yang berperan dalam osmoregulasi, yang pertama insang, yang kedua ginjal, yang ketiga usus, yang keempat hormon osmoregulasi. Perbedaan osmoregulasi pada ikan tawar dan air laut. Yang pertama, menyatakan bahwa golongan ikan menghadapi tantangan yang sulit dalam mempertahankan kandungan garam dalam tubuh karena mereka hidup di lingkungan perairan dan mempunyai tendensi untuk melepaskan air sebanyak mungkin. Perbedaan dari air laut, ikan air laut memiliki masalah yang kebalikannya. Air laut mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan garam yang ada di tubuh ikan. Mekanisme pengaturan osmoregulasi. Proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi atau lebih encer untuk menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air lebih rendah. Contoh osmosis ialah pergerakan air dari larutan gula 5% menuju larutan gula 15% sampai tercipta keseimbangan antara keduanya. Yang kedua, istilah isotonis digunakan untuk menyebut dua macam larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang sama atau isoosmotik. Dalam kajian
osmoregulasi. Istilah tersebut sering digunakan pada saat membahas tentang osmotik dua macam cairan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem urogenital. Sistem urogenital adalah berendam di dalam air selama hidupnya dan dilakukan oleh ginjal. Adapun struktur dan cara kerja ginjal pada ikan. Yang pertama, bervariasi tergantung dari habitat di mana ikan tersebut hidup. Yang kedua, biasanya ginjal berkaitan dengan sistem reproduksi dan sistem pembentukan darah atau hemopoietik pada ikan. Yang ketiga, bentuk ginjal lunak memanjang di bagian dorsal dari rongga tubuh, di sebelah ventral dari vertebrae, dan berwarna merah tua dan berpasangan. Yang keempat, berbagian depan biasanya berfungsi untuk reproduksi, pembentukan darah atau jaringan limfoid, dan hemopoietik. Yang kelima, bagian belakang untuk sistem ekskresi ginjal. Adapun cara kerja ginjal, yang pertama, darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri ginjal. Yang kedua, melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitaran tubulus. Yang ketiga, meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Glomerulus merupakan filter yang menyaring plasma dan materi cair lain. Plasma dan materi ini memasuki ruangan dua antara dinding kapsula Bowman dan masuk ke tubula ginjal. Di sini materi-materi yang masih berguna akan diserap kembali dan yang tidak berguna akan dibuang atau bersama urin. Sel darah dan materi yang besar tidak dapat menembus filter ini. Sistem ekskresi ikan air tawar. Yang pertama, cairan tubuh dari ikan air tawar memiliki konsentrasi ion yang lebih tinggi dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini disebut dengan hiperosmotik. Yang kedua, untuk mempertahankan gradien konsentrasi tersebut dibutuhkan sistem pembuangan dan konsentrasi dari ion-ion di samping adanya proses ekskresi air yang telah difiltrasi oleh ginjal. Yang ketiga, proses filtrasi ini dilakukan ginjal yaitu pada bagian nefron, glomerulus yang terdiri dari corpus renalis dan tubulus renalis. Yang keempat, corpus renalis terdiri atas glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Yang kelima, epitelia parietalis dan visceralis membentuk Bowman space yang memisahkan glomerulus dengan bagian-bagian lain dari ginjal. Yang keenam, glomeruli berukuran kecil dan avaskuler dengan tubuli renalis yang mempunyai 6 regio sitologis yang berbeda. Selanjutnya, sistem ekskresi pada air laut. Yang pertama, ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Yang kedua, ikan air laut cenderung untuk kehilangan air dan di dalam sel tubuhnya karena proses osmosis. Yang ketiga, untuk itu insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Yang keempat, untuk mengatasi kehilangan air, ikan air laut meminum air yang kandungan garam tinggi akan meningkat dalam cairan tubuh. Yang kelima, sebaliknya, dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam halus dihilangkan. Yang keenam, karena ikan air laut mengkondisikan dengan tekanan osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan air tawar. Yang ketujuh, tubulus ginjal berfungsi sebagai penahan air. Yang kedelapan, oleh sebab itu, jumlah glomerulus ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya,
Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.